Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Yuliani, nomor 101102028, kelas 3A1. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan di Indonesia, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan yang termasuk sistem pembayaran berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung perekonomian nasional. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian menjalankan fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan atau defisit. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, maka dituntut sistem keuangan yang stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga dapat mengganggu perputaran roda perekonomian. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ada definisi stabilitas sistem keuangan, yaitu yang pertama, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Yang kedua, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar resiko secara baik. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran bank dalam sistem keuangan di Indonesia. Dari peran dan tugas pokok bank tersebut, berikut ini fungsi-fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Setiap negara punya bank yang disebut sentral. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral. Tugas bank sentral juga yang bikin Bank Indonesia disebut sebagai otoritas moneter. Sebagai informasi, otoritas moneter mempunyai tanggung jawab buat mengontrol banyaknya uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, mengawasi dan bikin regulasi buat bank. Fungsi Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat. Bank Indonesia melakukan pengawasan dan bikin regulasi supaya tidak ada kecurangan dalam kegiatan perbankan, yang pada akhirnya bikin rugi banyak orang. Agar fungsi ini berjalan dengan efektif, Bank Indonesia menerapkan disiplin pasar dan penegakan hukum. Bank Indonesia sendiri sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai kegiatan perbankan. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran tetap berjalan lancar. Sistem pembayaran yang dijalankan bisa saja menimbulkan risiko tak terduga. Buat Bank Indonesia, sistem pembayaran itu harus aman, efisien, kesamarataan akses, dan memiliki perlindungan konsumen. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan karena bertanggung jawab untuk melindungi stabilitas keuangan dari ancaman. Bank Indonesia harus tahu lebih dulu informasi mengenai hal-hal yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Yang kelima, tempat menyimpan kas negara. Kas negara yang nilainya ribuan triliun rupanya berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia. Maksudnya di sini, Bank Indonesia berperan sebagai bank yang menyimpan kas negara. Dalam menjalankan fungsinya ini, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang keenam, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Bank pemerintah atau swasta bisa saja sewaktu-waktu mengalami krisis. Saat bank tersebut butuh bantuan, Bank Indonesia lah pertolongan bisa didapat. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang
Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua, melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia ditetapkan pokok-pokok ketentuan antara lain yang A. Tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah. Yang B. Tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah. Yang C. Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. Yang D. Tata cara penetapan tingkat diskonto. Yang E. Penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Yang F. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa 1. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang valuta asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Yang ketiga, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang 60 Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam mengelola cadangan devisa. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas, asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar yang dapat dipergunakan sebagai alat penyelenggaraan survei. Yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan, harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang yang pertama memberikan izin persetujuan dalam sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien. Pengalokasiannya dana tidak akan berjalan dengan baik atau lancar sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun contoh dari lembaga keuangan adalah yang pertama itu melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan itu menghimpun dana dari pihak yang berkelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.